Pak Bambang, Ya. ini kok kayaknya ini menarik banget nih. Menarik, baik. Ada cerita apa di balik kereta ini? Baik, jadi di Museum Transportasi banyak sekali loko-loko uap ya, baik itu berbahan bakar kayu, berbahan bakar batu bara, gitu kan. Jadi masing-masing loko-loko tersebut fungsi ya dari dulu itu memang untuk pembawa rempah-rempah. Nah, salah satunya adalah B5212 ini ya. Ini buatan Jerman Yang ini? dari 1908 ya. Wah, hampir berapa tahun itu, Mbak? Iya. 1908. Jadi ini digunakan di Yogyakarta untuk membawa gula pasir. Oh. Ya, untuk membawa gula pasir. Jadi di area Yogyakarta dari perkebunan tebu menuju ke gudang atau dari perkebunan tebu untuk menuju ke pabrik seperti itu. Jadi saya menjelaskan bahwasanya B5212 ini yang paling tertua ya di Museum Transportasi. Wow. Ya. Ini untuk beroperasinya dari 1908 sampai 1969. Sampai 1969. Ya, itu untuk cerita kereta yang ada di belakang kita ini ya. Saya ini penasaran nih, kalau melihat semua ini kan berat-berat semua nih. Betul. Berton-ton ini. Ya. Cara museum ini untuk membawanya ya. ke sini gimana ya? Jadi pada tahun 1991 sebelum museum ini disebut atau dinamakan Museum Transportasi, Butin itu memberikan nama sebelum Museum Transportasi ini adalah Museum Kereta Api. Nah, karena memang banyaknya hanya kereta api. Hanya kereta api, makanya banyak sekali kereta api ya di Museum Transportasi. Nah, setelah melihat bahwasanya memang transportasi di Indonesia itu banyak ya, baik darat, laut, udara, makanya museum ini tidak hanya kereta api saja. Dijadikan museum transportasi keseluruhan dari darat, laut, udara seperti itu, dan kereta api seperti itu. Nah, dari untuk tempat-tempatnya, membawanya ini pakai mobil mungkin saat ini kontainer ya, Mbak ya. Wah. Kontainer karena memang bertonton ini kan. Iya. Ini kan bertonton ya. Ini ada salah satunya mungkin pembawa dari Ambarawa, dibawanya dari Ambarawa menuju ke depo di Museum Transportasi ini, ataupun dari Manggarai menuju ke sini. Nah, seperti yang tadi gerbong kita naiki, itu dari depo Manggarai dibawa ke sini. Seperti itu. Nah, ini bentuknya kok aneh ini, seperti kolam. Jadi kayak langsiran untuk kereta ya. Jadi ini untuk memutar kereta sebenarnya. Jadi kalau misalkan kereta sudah menuju mentok seperti stasiun terakhir, itu nanti akan diputar. Nah, kepalanya nanti akan berbalik kembali untuk menuju ke tempat yang seperti itu. Ternyata ada fungsinya, saya pikir ada apa fungsinya. tadi. Kayak kolam renang, ada airnya. Kolam renang tapi nggak ada airnya. Tapi ada relnya. Betul. Itulah fungsinya, Pak. Nah, dari sini kita akan berpetualang kemana lagi nih, Kak? Nah, ada satu lagi, Mbak. Jadi perawatannya bagaimana sih? Oh iya, perawatannya. Pak, ini dari dulu kok tetap hitam gitu ya. Sebetulnya kalau yang betul itu dicat ya, karena memang kereta-kereta ini memang kelamaan juga usang, berkarat dan lain sebagainya, tidak memungkinkan untuk dicat. Makanya kami untuk merawat dan memeliharanya itu dengan menggunakan solar dan oli bekas. Nah, dengan cara seperti itu, karat-karat itu akan tahan lama ya. Tahan lamanya itu bukan berkaratnya lama gitu kan, tapi untuk mencegah dari hal-hal tersebut seperti itu. Makanya kelihatannya ganteng-ganteng ya, hitam-hitam gitu kan. Padahal itu bukan cat gitu ya, itu bukan cat. Nah, ini adalah solar dan oli bekas ya. Kalau kita pegang memang kotor. Iya. Makanya sekarang jadi menjelaskan penasaran saya kenapa aromanya tuh khas banget. Aromanya khas, ya betul sekali. Betul. Iya. Karena memang ada yang berbahan bakar kayu bakar ataupun batu bara. Nah, itu kan oli dan solar tadi ya. Kalau kena api gimana nih? Oh enggak, kalau ini kan sudah nggak beroperasi. Kalau dulu mungkin masih dicat ya. Ya, kalau sekarang sudah tidak beroperasi lagi. Hanya yang tidak beroperasi yang diberi solar dan ya, untuk pemeliharaan dan perawatannya saja. Gitu. Nah, kayak seperti ini kan. Karat ya, karat-karat ini untuk menghilangkan ya mungkin bekas-bekas dari tambahnya karat itu, yaitu dengan cara seperti itu, pakai oli dan solar bekas. Itu ceritanya. Ya. Wah, ini kereta makan tahun 1935. Baik, ada sejarah apa yang penting
kenapa sampai dipasang di sini pasti ada sejarahnya kan? Pasti, ya. Ya, bisa cerita nih Mas. Oke, baik. Jadi kereta IL4, jadi rangkaian keempat, ya. Jadi rangkaian keempat dari kereta api luar biasa yang saat ini terkenal kereta api luar biasa Soekarno. Wah. Bahwasanya kereta api luar biasa tersebut terkenal karena perpindahannya, bahwasanya dari ibu kota Jakarta menuju ke Yogyakarta. Termasuk rangkaian gerbong ini termasuk rangkaian dari 8 rangkaian tersebut. Yang pertama adalah rangkaian bagasi, terus rangkaian penumpang 1 dan 2, yang kedua juga hampir sama, yang ketiga adalah yang keempatnya ya, tadi bagasi keempatnya adalah kereta makan ini. Nah, yang kelima adalah ruang tidur, yang keenam ruang tidur, yang ketujuh adalah kereta Soekarno sendiri yang ditumpangi oleh Presiden Soekarno, dan yang ke-8 adalah kereta yang ditumpangi atau yang dinaiki oleh Muhammad Hatta. Nah, di masa perjuangan pada tahun 46, Mbak. Ya, tahun 46. Jadi ini termasuk rangkaian dari ILKLB tadi, itu bekas perjalanan inspeksi Gubernur Belanda waktu itu. Jadi karena memang dianggap masih layak pakai, maka untuk perpindahan ibu kota Jakarta menuju Yogyakarta menggunakan rangkaian-rangkaian ini. Ternyata saksi sejarah nih ya. Iya. Nah, sudah sekian lama ini kok masih bagus ya? Nah, ini kayunya kenapa? Ini kayu kan ya? Kayu. Jadi kayu jati. Oh, kayu jati. Jadi perawatannya memang kami sangat berhati-hati. Ya walaupun memang ada sedikit-sedikit keropos dan karena memang usia ya usang ya. Jadi kami hanya merawatnya itu dengan cara mungkin sapu saja atau hanya membersihkan debu dan lain sebagainya seperti itu. Untuk dalamnya mirip restoran. Wah. Ya, mirip restoran sekali. Iya. Nah, ini kalau seperti ini kan kayak sepertinya tertutup banget ya. Iya. Panas nggak di dalam? Oh enggak. Jadi memang dulu kereta-kereta ini kan memiliki AC. Kalau saat ini kan AC-nya menggunakan. Zaman dulu sudah ada AC. Sudah AC ya, menggunakan batu es ya. Oh, batu es. Ya, yang dialirkan ke ruangan itu biar dingin ya, adem ya. Nah, kalau misalkan batu-batu es tersebut itu ada di bawah. Oh, nanti yang kotak itu ada tutupnya itu ya. Betul. Nanti kita sambil lihat yang lebih jelas ke kereta luar api kereta api luar biasa di atas. Ya, jadi nanti ini ikut serta kami ceritakan di kereta api luar biasa di atas. Ya, baik. Yuk, sekarang kita menuju ke sana. Oke. Ya. Ini dari tadi Mas Bambang bilang ada kereta luar biasa. Betul. Kenapa kok luar biasa ya? Oke, baik. Jadi saat ini kita berdua sedang di hanggar kereta api luar biasa, Mbak. Cerita dari kereta api luar biasa Soekarno ya terkenalnya. Bahwasanya perpindahan ibu kota Jakarta menuju Yogyakarta itu dengan secara senyap, secara rahasia pada saat itu, pada tahun 1946. Sebetulnya Indonesia merdeka pada tahun 1945 ya, Mbak ya. Cuma sekutu dan diboncengi oleh Nica gitu ya. Dari Hindia Belanda itu masih ingin merebut kembali pemerintahan Indonesia, makanya di Jakarta itu sudah tidak aman lagi untuk dijadikan pemerintahan. Nah, ada kalanya karena memang perpindahan ini, karena memang sudah ada percobaan pembunuhan terhadap Perdana Menteri Sultan Syahrir. Nah, makanya dipandang perlu rapat ya dengan ketua kereta api, bahwasanya untuk menyiapkan kereta api sedemikian baik, kayak gitu kan, sedemikian rupa untuk bisa berpindah ibu kota dari Jakarta menuju ke Yogyakarta. Nah, pada tanggal 3 Agustus keberangkatan, tepatnya di hari Jumat. Nah, keberangkatan itu pada jam 17.30 hari Jumat itu menuju ke arah Yogyakarta. Nah, kenapa ke Yogyakarta? Karena memang Nica ya itu tidak akan berani menuju ke Yogyakarta karena Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu sangat berkerabat dekat dengan Ratu Belanda Wilhelmina. Nah, makanya Nica juga nggak mungkin menuju ke Yogyakarta. Akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu menyarankan kepada Presiden Soekarno untuk berpindah ibu kota dari Jakarta menuju ke Yogyakarta, termasuk mungkin Mas Guntur, Pak Guntur ya, Pak Guntur kecil ikut dalam sejarah ini. Kereta ini, jadi siapa aja? Ada Perdana Sultan Pak Soekarno, Pak Hatta dan keluarga, pejabat-pejabat tinggi pada kabinet masa itu, gitu kan, dengan keluarga melalui rumah di Pegangsaan Timur nomor 56 di Jakarta. Saat ini mungkin stasiun Cikini deket ya.
Ya. Nah, ini ada gerbong IL8 yang digunakan oleh Insinyur Soekarno. Ya, jadi ada 8 rangkaian yang tadi saya bilang ya. Salah satunya ini. Nah, kereta makan dan kereta ini. Ini adalah IL8 yang terakhir. Ya. Kalau yang IL7 adalah Muhammad Hatta. Nah, kita akan coba masuk ke IL8, tempatnya Bapak Soekarno dan keluarga berpindahan waktu Jakarta ke Jogja. Wah, bagus sekali ini. Mbak Devi, saat ini kita sedang berada di dalam kereta api luar biasa. Mengagumkan. Iya, apakah boleh duduk di sini? Sebetulnya tidak diperbolehkan karena memang ini koleksi ya. Dan di mana Bung Karno waktu itu duduk? Oke, jadi ini adalah ruang khusus untuk pembicaraan, jadi rapat kecil ya. Rapatnya di sini. Ya, rapat kecil antara mungkin Bapak Soekarno dengan Pak Hatta dengan kabinet yang lainnya, dan di belakang ada kursi sendiri untuk beliau. Jadi kita nanti lihat ke dalam. Bahwasanya ini itu kereta pada tahun 1919 dipakai untuk inspeksi gubernur Belanda khususnya di daerah Jawa sampai tahun 1900 kurang lebihnya itu 42-an. Sampai 1942. Karena memang dianggap kereta ini masih layak dipakai, karena memang sudah tidak pakai lagi setelah tahun 1942 itu. Jadi karena memang layak, maka dari pemuda kereta api waktu itu menggunakan kereta api ini untuk bepergian dari Jakarta ke Jogja dengan cara senyap. Gimana itu cara senyap ya? Dengan banyak orang, ada anak kecilnya lagi. Ya, itu dramanya itu sangat menegangkan ya, karena memang pada saat itu dari stasiun Pegangsaan, terus nanti ada di Jatinegara dan lain sebagainya itu masih dikuasai oleh sekutu dan Nica seperti itu. Ya, makanya dengan cara senyap, pemuda-pemuda kereta api juga membantu untuk melangsirkan kereta ini, untuk menjalankan lalu lintasnya bagaimana dan lain sebagainya. Akhirnya berhasil sampai di Yogyakarta di stasiun itu. Jadi kita melihat saksi sejarah lagi. Oke, kita lihat dalamnya yang sangat mengagumkan. Ini masih asli semuanya. Oh, ini ada gambar dari Mas Guntur? Iya. Ini ada gambaran apa namanya? Tugu ya? Iya. Ini stasiun Tugu. Jadi gambarnya dari stasiun 4 Tugu. 4 Januari 1946. Ya, jadi sampainya itu 4 Januari. Keberangkatannya kan tanggal 3 Januari. Seperti itu. Sepertinya ini drama ya. Kok ada sesuatu yang terjadi kok gambarnya menangis. Betul sekali. Nah, itu bisa digambarkan ya bahwasanya pada saat itu tuh posisinya itu mencekam. Iya. Susah, tulisannya susah. Ya, tulisannya susah, itu susah. Nah, ini kalau yang di dalam sini tempat duduknya Pak Karno. Oke. Jadi dari perjalanan tersebut kan pastinya setelah dari Kranji ya, stasiun Kranji itu posisi sudah aman. Jadi mereka itu sudah mulai menyalakan lampu karena memang perjalanan dari Pegangsaan menuju ke Kranji kan agak lumayan, dengan cara senyap, tidak ada lampu, tidak ada suara dan lain sebagainya. Nah, setelah dari stasiun Kranji dinyatakan bahwasanya perjalanan aman, akhirnya lampu-lampu kereta itu sudah bisa dinyalakan. Nah, ini salah satunya adalah tempat duduk dari Bapak Soekarno. Wow. Nah, untuk bercengkrama dengan keluarga, dengan Ibu Fatmawati. Bu Fatma di sini, Bung Karno di sini. Ya, ini ada mungkin tamu-tamu yang memang diundang untuk berkomunikasi dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi kalau saya membayangkan keadaannya, semua tertutup seperti ini. Semua. Jadi lampu, sejarah sejarah itu Nica itu sudah sampai mengeluarkan senter itu sampai sudah tembus ke ini, sudah sampai tembus ke celah-celah jendela ini. Ya, jika memang ketahuan mungkin kereta ini akan langsung dihancurkan lah mungkin ya. Karena memang pada sebelumnya juga Perdana Menteri Sultan Syahrir juga sudah ada percobaan pembunuhan. Nah, panas seperti ini atau gimana? Ya. Jadi memang kalau ini bekas tadian inspeksi Gubernur Belanda ya. Kalau dulu aslinya nggak seperti yang saat ini. Es balok tadi ya? Es balok. Nanti kita lihat sedikit gitu. Iya. Nah, ini gambaran bahwasanya memang
perpindahan Republik ini dari Jakarta ke Yogyakarta menggunakan kereta seperti ini, ruangannya seperti ini. Ya. Kalau ingin lebih tahu, datang ke museum. Ya, datanglah ke museum. Oke, kita sekarang lihat ke IL Muhammad Hattanya. Iya.